Apresiasi kalau kita lihat dengan kinerja PTPN di tahun 2021 yang sangat moncer, di 2020 membukukan rugi 1,2 triliun rupiah, sementara di 2021 berhasil membalikan keadaan dan posisi 4,6 triliun rupiah untungnya atau profitnya. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh perusahaan, Pak? Terima kasih Mas Gibran. Jadi kalau kita bicara kinerja tahun 2021 tentu ada sebelum-sebelumnya. Jadi itu dimulai dari transformasi PTPN mulai tahun 2020. Disitulah sebenarnya cikal bakal kenapa terjadi perubahan secara signifikan. Jadi kami melakukan restrukturisasi organisasi, streamlineisasi sumber daya manusia, kemudian melakukan beberapa proses perubahan tata kelola. Itu semua muaranya terjadi di 2021. Lah terus yang di 2021 yang program yang paling menohok dalam artian mengangkat kinerja itu yang pertama adalah ketika itu kami membuat kebijakan ketika terjadi pandemi. Justru kami melakukan upaya peningkatan produksi dengan cara melakukan pembelian buah ketiga secara besar-besaran, meningkatkan utilisasi pabrik. Kemudian kami melakukan pemupukan yang 1,5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, disitulah ketika terjadi pandemi di mana di dunia edible oil itu turun ketersediaannya, maka PTPN bisa, makanya terjadi kenaikan produksi sampai 13%. Dan itu tidak pernah terjadi dalam sejarah PTPN. Produksi naik 13%, produktivitas naik 8%, cost turun 5%. Jadi dikombinasi dengan harga yang membaik. Betul. Jadi itulah makanya laba tahun 2021 naik menjadi 4,6 dari tadinya rugi 1,1. Berarti bisa dikatakan kalau kita evaluasi secara full year 2021 sangat memuaskan ya, Pak? Iya. Dan itu memang karena harus saya akui ya, dukungan dari pemegang saham luar biasa. Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir itu selalu tiap saat memantau perkembangan. Setiap permasalahan kita sampaikan lalu langsung ditindaklanjuti, langsung didukung oleh beliau. Sehingga kami merasa di dalam menjalankan proses bisnis PTPN itu handicapnya sedikit. Karena semua persoalan baik dari pemegang saham maupun dari karyawan semua juga mendukung. Jadi itu faktor-faktor tentu yang menjadi alasan utama kenapa sampai terjadi kenaikan laba sampai 508%. Betul. Oke, berarti bisa dikatakan ya ini yang berkontribusi sangat besar juga kalau kita lihat sehingga terjadi kenaikan laba sampai dengan 500% begitu ya, Pak. Nah, berarti bisa dikatakan apakah hal ini juga dikontribusikan oleh kenaikan dari harga komoditas? Faktor harga pasti jelas ada. Faktor harga ada, tapi justru di satu sisi jadi ada dua, efisiensi di proses produksi, peningkatan produktivitas sumber daya, ditambah strategi harga. Jadi ada 3 faktor. 3 faktor, yang 2 faktor itu kan manageable ya, faktor yang menjadi kendali kami. Yang ketiga Tuhan, berkah Tuhan, berkah alam semesta yang mendukung. Itu persoalannya. Oke, berarti memang itu bisa tergambar juga dari kinerja PTPN di tahun 2021. Kalau kita lihat, Pak, kalau untuk komoditas andalan bagi PTPN yang mendorong kinerjanya, Pak, seperti apa? Jadi begini. Kami ketika mulai ditugaskan sebagai CEO di PTPN akhir tahun 2019, terus tahun 2020 kami melakukan analisis, akhirnya sampai pada kesimpulan kita melakukan roadmap komoditi di mana kita fokus ke depan itu di 2 komoditi, yaitu tebu dan kelapa sawit. Dua-duanya masalah pangan kan. Jadi oleh Pak Menteri BUMN sebagai pemegang saham, kementerian meminta bahwa ke depan PTPN fokus di 2 komoditi, yaitu kelapa sawit dan tebu. Nah, ini 2 hal yang memang ketersediaannya menjadi penting di Indonesia karena ketahanan pangan bagian dari ketahanan nasional. Jadi di 2 komoditi itu. Tapi yang sudah menghasilkan laba yang tadi kita sampaikan itu sawit. Tetapi bukan tidak mungkin nanti ke depan justru tebu tidak kalah juga karena tebu ini sebenarnya sangat menguntungkan secara korporasi untuk